Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 28 Maret hari Sabtu, kita sekali lagi diajak untuk merenungkan pengalaman Yesus yang ditolak, diancam. Konspirasi mulai muncul, gerakan-gerakan, kekuatan-kekuatan untuk menghancurkan Yesus, menyingkirkan Yesus semakin kuat. Terjadi konflik di dalam masyarakat, di dalam kehidupan dunia untuk menghancurkan Yesus. Ya, dan orang mulai bertanya, sungguhkah dia Mesias? Inikah Nabi yang akan datang? Ya. Membuat orang bertanya-tanya, siapakah Yesus itu sebetulnya? Ya, mereka mulai mempersoalkan Yesus. Tapi di tengah segala konflik-konflik masyarakat tersebut, masih ada orang yang dari pemimpin agama yang terbuka mata batinnya, Nikodemus, mendengarkan dan berkata, kenapa kita mengadili orang tanpa kita mendengar dulu apa yang dia sampaikan? Ya, hatinya terbuka. Dari ribuan orang, hanya satu orang yang terbuka hatinya, dari pemimpin agama ini. Saudara, begitukah kita? Semakin banyak kita dibenci, teman-teman sahabat kita pergi menyingkir dari kita. Pengalaman seperti ini, pengalaman ditolak, pengalaman tidak dihargai, tidak diterima, dan orang mulai lari dari kita. Ya, nyata, fakta. Ya. Dan bukan hanya kekuatan manusiawi kita, tapi juga iblis dengan segala kekuatan mulai mengkonspirasi, menggerakkan orang-orang itu semakin membenci kita. Maka mari saudaraku yang terkasih, kita masuki misteri kejahatan itu, misteri dosa itu, misteri kegelapan yang seringkali tidak mampu kita mengerti. Sekali lagi, misteri dosa, misteri kegelapan, misteri dosa kita. Kita tidak mampu mengertinya, kita tidak memahaminya. Tapi itu harus kita masuki, harus kita alami. Keberdosaan kita. Karena memang Tuhan datang kepada kita untuk membersihkan dosa kita. Untuk menghancurkan batu dan duri-duri dalam tubuh kita. Dan karena Tuhan itu adalah cahaya yang terang benderang, sehingga mata kita tidak bisa melihatkan terang yang begitu besar itu. Nah, kalau kita melihat seperti ini kehidupan kita, maka Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus melukiskan itu. Dia mengalami juga penderitaan, penolakan, kebencian, dan segala macam kegelapan. Ya. Dilihat dalam kerangka apa? Kerangka pengenalan kita akan Yesus, persahabatan kita akan Yesus, pertumbuhan kita akan, perkenalan kita akan Yesus itu. Kita akan mengalami seperti itu. Bukan hanya secara eksternal, tapi juga secara internal. Kita tempatkan segala pengalaman kegelapan, kedosaan itu dalam kerangka hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Di mana kita dimurnikan. Apakah memang kita sungguh beriman dan mempersembahkan hidup kita dengan hati murni dan tulus? Itu pertanyaan. Jadi kegelapan itu bukan hanya sekedar dosa, itu bukan hanya sekedar penderitaan yang kita alami, tapi ada suatu hal yang memang harus dibersihkan, purgatori di dunia. Ya, maka ada 3 tahapan yang dalam hidup rohani pertumbuhan, itu apa? Bahwa purgatori, ya, kita mengalami penderitaan ini. Kita mengalami karena kita diilluminativa, diterangi, ya. Tetapi diterangi, tapi juga diunitiva, dipersatukan. Jadi sebetulnya 3 aspek ini ada dalam diri kita. Di satu sisi kita mengalami penderitaan, purgatorio, purgativa, diterangi illuminativa, semakin terang cahaya pewahyuan Tuhan kepada kita, dan unitiva, kebersatuan kita dalam ketiga bagian ini menyatu, melingkar dalam diri kita. Maka mari saudaraku, semoga Anda melihat penderitaan apapun yang kita alami dalam konteks persatuan kita dengan Tuhan. Dan dalam persatuan itu dosa-dosa kita dibersihkan, ya, diterangi,
pewahyuan, pengenalan semakin dalam. Semoga kita menerima penderitaan sebagai bagian dalam perjalanan hidup kita bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Sekali lagi menyembuhkan dari tangan hamba-Mu ini, yang curahkan Tuhan kepada Anda semua, kepada kita semua. Dan Anda yang sakit disembuhkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.